Kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan membahas CP0 yang keberadaannya sangat berpengaruh. Tapi sebelum itu, mulai intronya. CPerpol adalah sebuah organisasi semacam mata-mata didikan world government yang beranak pinak, di mana organisasi ini banyak sekali cabangnya. Namun dari semua cabang itu, yang terkuat dan yang paling berpengaruh di cerita One Piece ini adalah CP Aegis Zero atau CP0, dan kehadirannya di Onigashima ini menurut Mimin sangat menarik, terutama efek kehadirannya di cerita One Piece ini untuk kedepannya. Dan hal yang paling mungkin terjadi dari 3 anggota CP0 yang hadir di Onigashima ini adalah datangnya pasukan full militer angkatan laut, marinir, serta teknologi Vegapunk ke Wano Kuni. Ya, hal atau sesuatu yang Mimin sebutkan tadi ada kemungkinannya jika kita berkaca pada hawa keberadaan CP0 di Onigashima. Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya, di ibu kota bunga, Orochi sempat melakukan kontak dengan CP0, dan kontak yang mereka lakukan itu bertujuan atau memiliki tujuan berupa bisnis senjata. Namun yang seperti kita ketahui pula, kontak yang terjalin antara Orochi dan CP0 ini dipenuhi kontra atau ketidaksetujuan dari CP0 di dalamnya. Sebab negosiasi tawar-menawar yang mereka lakukan mengenai bisnisnya itu, Orochi selain meminta kapal perang dirinya meminta Dr. Vegapunk sebagai alat tukar bisnisnya itu. Namun permintaan Orochi ini mendapatkan sebuah bantahan dari salah satu agen CP0 kalau hal itu sangat mustahil untuk dikabulkan. Tapi Orochi tetap memaksanya, dan sampai scene itu selesai, tidak ada titik terang yang begitu jelas dari negosiasi mereka itu. Ya, apakah setuju atau rencananya terbatalkan? Tapi masalah ini sepertinya terjawabkan, karena secara mengejutkannya, tiba-tiba mereka yaitu anggota CP0 datang ke Onigashima tanpa ancang-ancang yang jelas. Tapi dengan begitu, ini cukup menjelaskan kalau rencana atau negosiasi di antara mereka terjalin dengan baik. Karena dengan tidak pulangnya CP0 ke Marijo, malahan tetap berada di Wano dan hadir di Festival Api Onigashima, ini seperti menjelaskan kalau telah terjadi kesepakatan yang jelas dari negosiasi di antara mereka, di mana pihak CP0 setuju menjalani bisnis dengan Orochi, atau singkatnya mereka udah deal. Dan seharusnya ini menjelaskan seperti itu, karena di chapter 1003 kemarin CP0 menyebut Orochi sebagai rekan bisnis. Jadi tidak dipungkiri lagi, kerjasama di antara mereka benar-benar terjadi. Yang mana secara langsungnya pula dengan setujunya mereka itu menjelaskan dengan cukup jelas kalau permintaannya Orochi untuk mendatangkan Dr. Vegapunk dan kapal perang ini benar-benar dikabulkan atau disetujui oleh pihak world government atau CP0. Ya, ini disetujukan, dan ini menarik karena pertanyaannya, apakah Dr. Vegapunk akan benar-benar ke Wano sesuai permintaan Orochi? Ya, jika kita melihat reaksi para CP0 sebelumnya, hal itu sangat mustahil untuk terjadi, dan pastinya world government atau angkatan laut tak sudi untuk melakukan itu. Nah, maka dari itu, menurut Mimin, datangnya Vegapunk ke Wano ini cuma 20% saja, tapi tidak untuk teknologinya. Ya, menurut Mimin, lebih dari 80% yang akan datang ke Wano adalah teknologinya. Karena sejauh One Piece berjalan, ketika nama Dr. Vegapunk disebut, setidaknya ada teknologi Vegapunk yang meramaikan cerita di Ars itu. Contohnya, di Sabondi waktu itu, Drake dan Sentomaru yang menyebutkan nama Vegapunk. Di Ars itu, Pacifista yang merupakan teknologi buatan beliau hadir meramaikan dan menjadi faktor utama atau hal utama di Ars itu. Selain itu, di Bang Hazard, hampir satu Arsnya dipenuhi dengan hal-hal mengenai Dr. Vegapunk. Kemudian di Aspra Dressrosa, Law sempat menyebutkan kata Dr. Vegapunk
yang menjelaskan kalau SID adalah ciptaan Dr. Vegapunk, di mana Sister Clone hanya meneruskannya saja. Dan ya, di Arts itu menghancurkan SID atau pabrik Smile menjadi misi utamanya di Arts itu. Berarti dengan begitu, jika di Wano ada yang menyebutkan nama Dr. Vegapunk, apalagi alasan Orochi meminta Dr. Vegapunk karena Orochi membutuhkan aspek kekuatan, maka teknologi Dr. Vegapunk yang emang diciptakan di bidang ini mungkin akan menjadi jawabannya dan akan segera beraksi di Wano Kuni jika berkaca pada hal-hal yang terjadi sebelumnya. Jadi dapat kemungkinan hal yang akan datang ke Wano adalah teknologi Vegapunk yang kemungkinannya adalah SSG bersama kapal perang jika benar seperti itu. Namun yang perlu digarisbawahi dan dipertanyakan oleh kita semua, jika benar permintaan Orochi dikabulkan dan akan datang ke Wano, pertanyaannya, yang datang ini apakah hanya berupa barang dan kurirnya saja, atau ternyata seluruh prajurit angkatan laut atau world government secara fullnya juga ikut di kapal perang itu? Ya, begitulah dugaan terbesar Mimin di sini. Kalau yang akan datang ke Wano sebenarnya bukanlah pesanan Orochi, melainkan atau justru sebaliknya adalah seluruh prajurit angkatan laut bersama beberapa unit kapal perang yang mungkin dipimpin salah satu admiral menuju ke Wano Kuni dengan misi yang telah ditentukan, yang mana misinya mungkin untuk mengurusi negeri Wano itu. Dan jika benar world government emang berencana seperti itu, yaitu mengurusi Wano atau menguasai negeri Wano, ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang emang harus dipertanyakan. Seperti pertama, hal ini akan menjawab dari pernyataan CP0 yang mengatakan saling bertarunglah kalian para bajak laut. Ya, seakan-akan ada pihak lain yang memanfaatkan momen itu untuk kepentingan pribadi dari aksi pertarungan di Onigashima. Dan tentu pihak itu adalah pihak world government atau pihak angkatan laut. Kedua, ini juga akan menjawab perkataan CP0 yang berkata seperti ini: dunia yang berubah, hancur dan lain sebagainya karena Luffy yang menang di Onigashima itu mustahil untuk terjadi. Ya, atas dasar alasan apa mereka yakin kalau hal itu mustahil untuk terjadi? Pasti mereka punya alasannya, sampai-sampai bisa dengan begitu pedenya mengatakan itu, bukan? Dan satu-satunya hal yang paling masuk akal di sini menurut Mimin adalah angkatan laut atau mungkin world government atau mungkin CP0 ya punya rencana untuk menghilangkan opsi itu. Dan rencananya adalah seperti yang rencana Mimin bilang tadi, dimana mungkin world government ingin menguasai negeri Wano, dimana tujuan sebenarnya adalah untuk mempertahankan perbatasan negeri Wano agar tidak dibuka. Dan jika benar seperti itu, maka ini juga akan menjadi alasan untuk datangnya pasukan revolusioner ke negeri Wano jika Sabo tidak tertangkap. Ya, bagaimana menurut kalian? Tapi di sini kesimpulannya, kehadiran CP0 di Onigashima ini menjelaskan dengan pasti pesanan Orochi ini sebenarnya adalah panggilan kapal perang angkatan laut untuk mengawal dan menjaga tidak terbukanya negeri Wano demi kedamaian dunia menurut world government. Ya, sampaikan menurut kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.